Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah sampai kepada man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sin, ma ma'na qawli ba'dihim man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jim, ma'na hadhil kalimah anna ma'rifata bin nafsi hiya tariqun ila ma'rifatillahi ta'ala. Falau nadhara al-insanu ila ajzi nafsihi wa qusuriha wa iftiqariha wa inqihariha wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha wa la an tadfa'a dhurran anha, ya'lamu min dzalika anna laha rabban wa khaliqan huwal munfaridu bi ijadiha wa imdadiha wal qa'imu 'alaiha bima kasabat wa mujazi laha bima 'amilat wa yastadillu bidzalika 'ala kaunihi 'abdan marbuban wa anna amrahu bi yadi ghairihi ala wa huwallahul azizul hakim. Masuk pada pembahasan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Satu ucapan yang terkenal, yang masyhur, yang artinya man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, maka ia akan kenal Tuhannya. Sin, pertanyaan, soal. Ma makna qauli ba'dihim man arafa nafsahu arafa rabbahu. Apa yang dimaksud ucapan sebagian daripada ulama man arafa nafsahu arafa rabbah. Jadi yang pertama harus kita ketahui, ucapan man arafa nafsahu arafa rabbahu ini ternyata bukan hadis. Jadi lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa bab sebelumnya disinggung di ta'liq ketika diucapkan man arafa nafsahu arafa rabbah, qala al-ajaluni fi kashfil khafa. Qala an-Nawawi laysa thabit. Wa qala Abu Mudhaffar Ibnu Sam'ani fil Qawati innahu la yu'rafu marfu'an wa innama yuhka an Yahya bin Mu'adz ar-Razi, yakni min qawlihi intaha. Ternyata ucapan man arafa nafsahu arafa rabbahu itu adalah ucapan seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Penyampaian seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Jadi lain hadis juga. La yu'rafu marfu'an ila nabi. Oleh ulama hadis, lafaz ini kada pernah ditamui dan kada pernah dikenal sebagai hadis ucapan baginda Rasulullah. Nah, jadi kalau ada beredar di masyarakat
mereka-mereka yang memakai dalil ini mengatakan ini hadits, pertanyakan balik kepada inya, dari mana kamu menyimpulkan? Di kitab mana disebut ini sebagai hadits Nabi? Ternyata ulama-ulama yang ahli di dalam meneliti hadits mengatakan ini ucapan ma'zuwun ila Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang imam ulama besar yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Namun ucapan ini pas, bujur. Hanya saja dalam mensyarahkan, mengurai dan menjelaskan ucapan ini harus betul-betul sesuai dengan maksudnya. Karena beredar di akar rumput, di masyarakat awam, ucapan ini sebagian oknum mereka yang mengaku bermakrifat menjadikan ini dalil tentang hululnya seorang hamba dengan sang pencipta, yaitu Allah. Bubuhannya mengartikan man arafa nafsahu, siapa orang yang kenal dirinya, kenal siapa hakikat inya seorang itu siapa, maka inya akan kenal Tuhannya yang ada pada dirinya. Inya adalah Tuhan, Tuhan adalah inya. Nah, nyanyok nangka ini. Salah mengartikan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal diri, membaca akan dirinya, mengenali dirinya, asal muasal dirinya, terbit dari cahaya, dan cahaya itu sebagian daripada zat Allah sendiri. Artinya kalau kita duduk di makam ini, maka kita inya kita. Wow. Dan kakak ini ngalih dilawani pakai kitab. Balok saja ulin 10 kali 10. Saya kira lurus cara berpikirnya. Kada ada satupun ulama mu'tabar mengartikan lafaz ucapan man arafa nafsahu arafa rabbahu untuk mengartikan bahwasanya Allah adalah kita, kita adalah Allah, dengan memandang asal muasal kejadian diri. Memberi pemahaman bahwasanya kalau kita memandang awal muasal kejadian diri, terbit kita dari nur, yang mana nur tersebut pun sebagian daripada Allah, lalu ujung-ujungnya walau kada terucap secara sharih oleh ilat buhannya, kada terucap secara gamblang tentang aku, inya aku, tapi arah pemandiran itu ke situ. Nah, ini mengambil pemahaman yang keliru dari man arafa nafsahu arafa rabbahu. Di satu sisi ternyata ini lain hadis. Hanya ucapan hikmah dari seorang ulama, dan memang benar asal bujur dalam mengartikan, menjabarkan. Jangan menjabarkan yang kayak tadi, menjadi dalil akan hululnya Allah lawan diri. Nah, ini bahaya. Lalu tak akui Tuhan. Makanya dibahas di sini makna hadhil kalimah. Apa maksud daripada ucapan man arafa nafsahu arafa rabbah? Annal ma'rifata bin nafsi hiya tariqun ila ma'rifatillahi ta'ala. Artinya adalah mengenal akan diri sendiri, hiya tariqun adalah jalan ila ma'rifatillahi ta'ala, menuju ma'rifat kepada Allah. Ini bujur aja. Pengenalan bujur kepada diri sendiri adalah satu jalan menuju kepada ma'rifat kepada Allah. Itu lo pahami. Bagaimana cara menjalaninya? Falau nadharal insanu ila ajzi nafsihi wa qusuriha wa iftiqariha wa inkihariha. Seandainya seorang manusia memandang kepada lemahnya dirinya, nah ini mengenali diri nih, memandang diri, mengenali diri kita nih lemah. Kemudian wa qusuriha, memandang kepada keterbatasan yang ada pada kita.
waftiqariha, ketergantungan kita kepada yang lain, kadangkala hidup sorangan, wankihariha, terikatnya kita dengan aturan semesta, baik ruang, waktu, dan dimensi. Wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha, dan memandang kepada diri kita kadang mampu untuk membawa kemanfaatan dengan diri kita sendiri. Wa an la wala an tadfa'a dhurran anha, dan kita kadang mampu mencegah kemudaratan kepada diri kita sendiri dengan kemampuan kita seorang. Ya'lamu min dzalik anna laha rabban wa khaliqan, dengan inya memandang segala keterbatasan, kekurangan pada dirinya, maka ia akan dapat kesimpulan yakin bahwa ada Tuhan pencipta yang menciptakan inya. Nah, ini cara memandang diri tadi. Ulun beri contoh. Kita memandang pada kemampuan diri kita. Kita yakin pasti kita ini ada keterbatasan dalam kemampuan. Mampulah pian mengolah matahari? Mampu kada? Sebagai seorang manusia dengan kemampuan yang ada pada pian, mampulah mengolah matahari? Pian pakai jurus apa? Timbul matahari. Mampulah? Kada mampu. Mampulah pian menurunkan hujan? Artinya dengan gerakan dan kemampuan pian, model avatar tuh, hujan turun. Kada mampu. Mampulah kita kemudian menciptakan makhluk, jadi buntal, kucing. Atau kalau usah menciptakan makhluk, makhluknya sudah ada, kucing, tapi bulunya putih, jadi hirang, gak walah, jadi oren. Setelah kita mencoba hal-hal yang kita ternyata kada mampu, muncul kesadaran, aku ini berarti tiada daya upaya dalam banyak hal. Aku ini berarti ada keterbatasan nih. Jangankan hal-hal yang jauh, mencipta dan yang lain, kadang menahani ngantuk kita kada mampu. Ya lah. Anak bapak daharat menahan ngantuk kadang kada mampu gitu. Sudah bujur-bujur ngantuk mana? Ada keterbatasan berarti. Memandanglah kita kepada hal diri kita dengan kekurangannya. Belum berbicara panca indera. Panca indera kita tuh ada kemampuan tapi ada batas. Telinga pian kau mendengar, tapi ada batasan. Ada beberapa volume tertentu kadang-kadang ditangkap telinga kita. Ada jarak suara tertentu kadang-kadang telinga kita mendengar. Ada pemandiran tertentu kalau durasinya atau laju intonasinya dengan kecepatan tertentu kadang mampu kita menyaring. Bujur telinga ini mendengar, tapi ada batas. Begitu pula mata melihat. Kita mampu melihat objek di hadapan kita. Tapi ada batasan. Kalau sudah takalang dinding, atau mata tertutup, tahalang kulit kelopak mata, atau mata tahalangi dengan kabut, atau cahaya kedada sama sekali, gelap gulita keadaan sekitar, mata yang tadinya mampu melihat objek, hilang kemampuannya. Mampu melihat, tapi ada batas. Nah, ini artinya menyadari diri ini ada batas. Terikat ruang, inkihar tadi disebut. Makhurun, kita di bawah aturan semesta nang baku. Amun kada behinak mati, makhur kita. Seseorang nang di bawah aturan harus behinak, menggunakan alat paru-paru. Jaga kada ada oksigen, kayak apa hidup? Makhur. Dalam keterpaksaan hidup kita harus mengompati sistem alam. Anak bapak daharat, seorang dalam hal ini di bawah aturan hidup, di bawah ikatan ruang, dimensi.
Kita mampu berlari, tapi ada batas kecepatan maksimal yang kalau kita jangkau. Kita mampu berbicara, tapi ada batas kemampuan dalam berbicara, entah dari kekuatannya atau volume tertentunya. Nah, kadang-kadang nyaring bujur, makanya dibantu mic dan yang lain. Nah, memandang pada segala kekurangan diri akan menimbulkan kesadaran, jika aku mampu dalam beberapa hal, tapi banyak aku kadang-kadang menjangkau, pasti di luar sana ada yang maha mampu yang telah menciptakan aku. Nah, ini tadi jalan menuju mengenal Allah Ta'ala ketika memandang kekurangan diri. Aku nang banyak kada kemampuan ini, tapi tubuhku canggih. Banyak hal-hal nang aku sendiri kada mampu untuk menciptakannya, tapi ada pada diriku. Sistem pernapasan, sistem lambung, sistem darah, urat, tulang belulang, sistem lidah, tenggorokan, kerongkongan yang bisa menimbulkan suara sebagai sarana berkomunikasi, bagaimana sistem pendengaran telinga, kemudian bersambung kepada saraf di otak untuk menyimpulkan apa yang didengar. Canggih, tapi lain aku, di luar jangkauanku, bukan aku yang mau olah seorang. Nah, sadar diri di titik itu, pasti ada yang maha canggih yang menciptakan aku, dan inya adalah esa dan satu, yaitu Allah. Nah, ini caranya. Man arafa nafsah, siapa orang yang sadar, artikan sadar, jangan kenal. Siapa orang yang sadar diri dengan keterbatasan pada dirinya, akan mengarah pada satu kesimpulan yakin, ada yang maha canggih yang mengolah aku. Nah, itu man arafa nafsahu arafa rabbahu, memandang segala kekurangan diri agar tersimpulkan ada yang maha canggih yang mengolah aku. Bukan yang kayak tadi, man arafa nafsahu, mengenal dirinya. Dari sisi mana inya kenali? Aku berasal dari ummakku, ummakku dari abahku, abahku dari abahnya. Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari nur. Nur ini itu ternyata sumbernya Nur Muhammad, dan Nur Muhammad adalah sebahagian dari Allah Ta'ala. Nah, itu sudah tahu. Inya, aku. Terkadang orang yang sudah berkesimpulan ke situ, lalu beranggapan sudah sampai makam, ujarnya. Lalu berlepas dari belenggu syariat. Ya tuh nang kada puasa, bulan puasa. Ditakuni orang, kenapa ada puasa? Ikan belum sampai makam. Aku sudah duduk di makam itu sampai kesimpulanku. Kakanakan nyaman menyimpulkan itu. Kada ribet. Memandang pada diri asa muasa dari abah umah dari mana, terus kena kembali kepada nur. Nur itu siapa mencipta? Sebahagian dari Allah. Lalu bekaku Allah aku Allah. Itu hulul ngarannya. Itu mau ditampiling, tong sarik. Ini bagian dari Allah juga. Ada nggak sariknya? Cara memandang ikan kan kayak itu, asa muasa diri. Ini nang menampiling sampai sakit hidung ikan patah, ini pun dari Allah juga kita. Ada kawa. Lalu berdalih man arafa nafsahu arafa rabbahu. Cariakan kitab ulama yang mutabar menjelaskan man arafa nafsahu arafa rabbahu itu kayak itu penjelasannya. Ikam menjelaskan seorang dengan kitab-kitab ulahan ikam yang bahasa Latin. Kitab-kitab ulama mulai bahari ribuan tahun ke depan mengupas tangga itu. Yang mana ujung-ujungnya berlepas dari syariat. Bebuhan yang sembahyang dilanggar itu belum sampai makamnya. Boh. Inya nang duduk-duduk di warung, orang lagi adzan, itu nang sampai lah. Haratnya memuha. Bebuhan yang belajaran di majlis fikih dan lain itu belajar kulitnya aja belum intinya. Orang nang kayak itu tetakun ini berapa rukun wudu? Nganga. Apa aja yang membatalkan wudu? Nganga. Apa batasan air 2 kulah? Nganga. Kena mesti menyambati orang belajaran kulit. Nah, itu bahaya nang kayak itu tuh. Tapi pulang, mereka yang sudah terjerumus dengan hal yang semacam itu, disadarkan tuh ngalih benar. Ngalih. Maharap inya berbulik lurus ngalih. Karena sudah masuk, menyerap, meresap, seleranya memang kayak itu. Hendak nyaman hidup santai, kada terbelenggu aturan syariat. Nah, itu penyakitnya. Sesuai dengan nafsu sudah.
lalu dibumbu-bumbui, inilah kebenaran yang nyata. Bahkan kadang dibumbu-bumbui yang benar, yang lurus, yang hak itu kada banyak. Hanya yang kuat yang bisa menggenggamnya. Karena kebenaran itu bagaikan bara api jar. Nang kada kuat tekipai, nang kuat itu nang akan selamat. Wah, dibumbu-bumbui gitu. Berarti buah nikam nang sedikit ini selamat jar. Wah, nang memahami paham nang tadi nih. Oleh gurunya dibumbui nang itu. Wah, tambah yakin nang murid kada bersembahyangan. Ngalih menyadarkan nang kakak itu tuh. Ya tadi solongi kitab gundo kadusan nang kitab Taba nang 4-5 jilid. Kitab gundo sekelas contohnya Matan Abu Syuja atau syarahnya Ibn Qasim. Tolong bang jelaskan bab muamalat nang ini nih. Bab kirab. Wah. Atau bab yang lain, gersa kirat pengalihan, bab ariyah. Jelaskan bacakan. Nganga-nganga dina mestinya buat orang kulitnya wara. Nah, itu hati-hati. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Memahaminya adakah itu? Memandang kekurangan diri, mengenal diri dengan segala kekurangannya, akan mengarah pada satu kesimpulan yakin ada nang maha canggih nang maulah. Nang kada ada batasan dalam sifat-sifatnya. Melihat juga dan penglihatannya kada ada batas sebagaimana penglihatanku. Mendengar maha mendengar juga dan pendengarannya kada ada batas sebagaimana pendengaranku. Berbicara mutakallimun sebagaimana aku bisa bicara, tapi pembicaranya tidak berbentuk huruf suara sebagaimana aku makhluk. Semua sifat-sifat Allah diisbat dengan menyimpulkan dari kekurangan diri tadi. Itu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini bakaku Tuhan, tapi masih mencari dunia. Kalau bakaku Tuhan, bapak mencari pulang. Duit jadi. Lapar baru ciptakan ayam. Masak sudah. Ini bapak minta masih. Pakai macam-macam bapak minta gayanya. Kayak apa anak dikatakan hulul lawan Tuhan, karampu. Antik nang gitu. Jadi pernah dulu ada ulama di Tanjung, ulama sepuh lah, tuha sih dia. Pernah mudzakarah, dudukan bersama-sama lawan bebuan yang lain. Ketika mudzakarah lawan yang lain, seikung menyeletuk bahayalan nih. Bebuhan ikam seandainya bisa berjumpa langsung lawan Allah Ta'ala, bepandiran kawa langsung lawan Allah Ta'ala, berjumpa langsung, apa nang buhan ikam lakukan? Jadi seikung menjawab, oh aku akan minta rezeki luas, bepandiran Allah Ta'ala langsung, minta ini kabulakan. Oke. Seikung bilang, kalau ikam bertamu Allah Ta'ala langsung bisa berpandir, apa yang ikam lakukan? Wah, aku akan sujud, menyembah ini. Sampai kepada ulama sepuh tadi. Kalau pian bang, kayak apa? Kalau aku kau bertamu Allah Ta'ala langsung, aku pupuh pakai ulin. Jadi bingung yang lain. Aku pupuh pakai ulin. Jadi kenapa? Karena kan mungkin kita bertemu Allah Ta'ala langsung. Kalau kita bertemu Allah Ta'ala langsung, itu manusia yang bekaku Tuhan, pupuh aja, ulin aja. Nah itu ulama bahari. Nang lain aku akan meminta memohon rezeki, jersekung aku akan menyembahnya langsung, bertemu langsung. Sidin, aku pupuh pakai ulin. Bingung lain maksudnya. Kada mungkin kita bertemu Allah Ta'ala langsung, tuh kada mungkin di dunia. Sehingga aku pupuh ulin, karena aku yakin itu pasti manusia, bekaku Tuhan. Ada salah gitu. Nah itu orang-orang yang paham standar ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal kekurangan diri, otomatis akan tersimpulkan kepada zat yang maha sempurna, yaitu yang mencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu min dzalika anna laha rabban wa khaliqan huwal munfaridu bi ijadiha wa imdadiha. Dengan ia memandang segala macam kekurangan dirinya, keterbatasannya, keterikatannya dengan hukum alam, dan ia kadang mampu membawa manfaat pada dirinya dengan sendiri, dan tidak mampu menolak kemudaratan dengan dirinya sendiri. Ia akan tahu dan yakin
bahwa ada di luar sana Tuhan yang Maha Pencipta, yang sendiri dalam menciptakan dan sendiri di dalam memberi karunia. Wal qa'im 'alaiha bima kasabat, dan dialah Tuhan yang mengurus jiwa-jiwa manusia tadi dengan apa yang ia peroleh. Wa mujazilaha bima amilat, yang akan membalas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dirinya si insan tadi. Wa yastadillu bidzalika ala kauni 'abdan marbuban, dengan ini memandang kekurangan diri, si insan tadi akan dapat petunjuk bahwa dirinya adalah hamba, dirinya adalah budak marbuban yang di bawah kekuasaan sang pencipta, yaitu Allah. Wa anna amrahu biyadi ghairi, dan inya akan menyimpulkan pada satu kesimpulan bahwa urusan inti hidupnya bukan pada tangannya, tapi berada di tangan sang pencipta. Ala wa huwallahul azizul hakim, ketahuilah dialah Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Ini man arafa nafsah arafa rabbah. Ada gambaran lain di sini, cara mengartikan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Wa kadza idza nadhara al-insan ila mabda'i khalqih. Begitu pula cara kita dapat makrifat dengan mengenal diri ketika mana seorang insan memandang dan merenungkan asal muasal penciptaan inya. Tapi bukan masalah nur tadi ini. Memandang asal muasal keberadaan inya. Fa innahu kana fil adam laisa lahu wujud, yang mana sebelum inya lahir di dunia, inya itu merupakan satu ketiadaan, merupakan kehampaan, kadada wujud sebelum lahir ke dunia. Laisa lahu wujud, kadada bentuk fisiknya. Fa awjadahu Allah taala bimahdil karam wujud, kemudian Allah timbulkan keberadaannya dengan proses pernikahan, perkawinan, kuitan dan yang lain. Allah wujudkan keberadaannya semata dari pemberian dan kebaikan Allah Ta'ala, bukan kewajiban Allah menciptakan kita. Khalaqahu min qutratin ma'in, yang dimana Allah ciptakan inya berasal dari satu tetes air. Wa nutfatin madhirah, satu tetes cairan yang hina. Thumma sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, kemudian dari cairan tersebut dibentuklah dirinya, digambarkan atau dibentuk bentuk fisiknya dalam rahim ibunya, dibagi mana pendengaran dan mana penglihatan. Ila an sayyarahu fi ahsani taqwim, sampai kepada Allah bentuknya kepada sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk, yaitu manusia. Wa allahu bimafakhira jalilatin wa manasiba aliyatin, kemudian Allah hiasi orang tersebut setelah dicipta dengan sifat-sifat yang agung, kedudukan yang tinggi, diniyatin wa dunyawiyatin, baik dari segi keagamaan atau keduniaan. Nah, memandang asal muasal diri dari kekosongan, kehampaan, timbul jadi ada di alam semesta. Itu pun bisa menyimpulkan kepada sang pencipta. Aku nih sebelum lahir di mana? Berbentuk roh, kadada fisik, kadada apa-apa. Dari ketiadaan timbul muncul jadi ada. Mulai dari setetes mani, berkembang di janin atau di rahim ibuku, berbentuk menjadi janin, sampai proses-prosesnya ditiup roh, lalu diberi pendengaran, diberi penglihatan, dibentuk dengan sebaik bentuk, terlahir di dunia, kemudian diberi keistimewaan dengan sifat-sifat pulang, yang mana asal muasalnya ketiadaan. Memandang pada itu, proses terjadinya diri muncul di alam semesta. Oh, berarti aku ini makhluk. Dimulai dari ketiadaan menjadi ada. Berarti ada yang maha mengadakan, yang mana yang maha mengadakan aku ini tidak diawali kekosongan, bersifat qadim. La awwaliyatalah, kadada permulaan bagi zatnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tersimpulkan seorang ketika memandang kekurangan dan asal muasal diri dari ketiadaan menjadi ada. Man arafa nafsah arafa rabbah. Qala Allah jalla dzikru, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
dan sungguh kami telah ciptakan insan atau manusia min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikan manusia tadi berbentuk nutfah, satu tetes cairan, fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu kita. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami jadikan setetes air mani tadi menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata, kemudian kami ciptakan dari segumpal darah tadi mudghah, menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian dari segumpal daging tadi kami berikan tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahman, kemudian kami bungkus tulang belulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan ia berbentuk ciptaan yang lain, dari setetes cairan menjadi berbentuk fisik manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, memandang kepada asal muasal diri akan menyimpulkan bahwa ada zat yang maha terdahulu yang tidak diawali permulaan. Kita memandang kita ini bermula dari ketiadaan, berarti ada yang maha mencipta yang tidak bermula dari permulaan. Siapa? Allah al-munfarid bijalalatihi, yang maha esa, tunggal dengan keagungannya. Nah, ini gambaran man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sebagian ada tambahan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ada qad li tahqiqnya. Sama maknanya. Pada intinya ini ternyata ucapan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bukan hadis Nabi. Namun maknahu sahih, artinya bujur selama mengartikannya dengan gambaran tadi. Memandang kekurangan diri, mengarah pada kesimpulan yang maha sempurna, yaitu Allah. Kalau menjelaskannya dengan masalah nur dan sebagainya tadi, itu bapaksaan penjelasan tersebut. Kadang dikait-kaitkan dengan ayat Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya. Diartikan juga ayat itu oleh buahnya. Artinya kadang sebagian orang kada pinandu dirinya siapa, yang inya tuh berasal dari yang maha juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ada dalam diri ikam, apakah kalian tidak melihatnya? Ya tadi mengklaim telah sampai satu makam dengan menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasar di dalam sudut pandang ulama Islam. Intinya mereka yang sudah terjerumus ke paham sebuku itu, masyhurnya dengan paham sebuku, sulit disadarkan. Makanya jangan heran tadi ulama karismatik di Tanjung itu yang tuha ditakuni, amun pian bertemu Allah Ta'ala kau berbincang langsung apa nang pian gawi. Orang nang bertakuni berekspektasi jawabannya, aku akan meminta kekayaan, hati nang kuat, iman nang kuat, aku akan bersujud dan yang lain. Jawaban sini apa? Aku pangkung, pupuh pakai ulin. Heran yang lain, karena jadi sedang kada mungkin kita bertemu langsung Allah Ta'ala, kecuali orang, insan, manusia bekaku Tuhan, bekakunya sebuku menyatu. Nang itu hukumnya pukuli supaya sadar, ujar sidin. Nah itu tadi berat memang kalau sudah terjerumus ke dalam paham itu tuh ngalih disadarkan. Hanya hidayah yang kita harapkan. Dijelaskan bebuih muntung hajalnya tarus. Kenapa? Seleranya cocok, saliurnya. Saliur pemahaman itu. Praktis. Ada bersyariatan lagi. Ada uyuh lagi menahan lapar haus bulan puasa, ada uyuh lagi. Ada perlu lagi melihat sidang isbat. Bapak melihat sidang isbat makan minum haisuk. Ada perlu lagi nang bejakat ini itu aturan-aturan yang belum sampai makam. Wah, masih kulit. Nang bepandir nang kisah kulitnya nang bepandir nih. Baselawaran handap. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai sebagian ulama dipadakan mereka tuh ulama zahir aja, belum sampai juga. Wah. Lalu merasa paling pintar, paling alim, padahal gerobak bihi. Ada apa-apanya lalu disuruh kitab gundul. Jangankan gundul, kitab nang semi gundul. Ada kitab tuh semi gundul, sebagian diharapati, sebagian kada. Surungi tapu lilit membaca.
Tapi menyambati orang kulitnya warak. Nah itu. Hanya orang yang berakal yang kalau menganalisa itu. Pada intinya kayak ini, simpel, sedikit kasar tapi simpel. Ketika mohon maaf gurunya warik, nang mau belajaran warik juga. Ketika gurunya manusia, nang mau belajar lawan manusia, manusia juga. Yang mana saliur satu selera, ini akan mengumpati satu selera. Kalau nang membuka pengajian ilmunya luput tadi, yang ada karuan tampuh menyampaikan belepas syariat, nang akan mengumpati orang yang memang sudah bobrok juga. Yang memang anak mencari kepraktisan dalam bersyariat. Kalau orang-orang nang kuat iman, kan mau. Kalau gurunya mohon maaf tadi binatang, nang berkunjung, nang beparat binatang juga. Nah, merubah binatang ini jadi manusia lagi ngalihang. Begamatannya itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Atharul Qudrah al-Ilahiyah. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan garama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla attiya ulama نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم